الأحوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والصيام محمد جبلت بالنور دينته محمد لم يزل نورا من الكدام محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكام محمد خير خلق الله من مضار محمد خير رسل الله كلهم محمد ندين به محمد مشرك حقا على عالم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على محمد رحم الله العباد به محمد سبب الإنشاء من علم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كشف الغمة والظلام محمد سيد طابت مناكبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد شرف البر مراتبه محمد وصاه الرحمن بالنعم محمد صفات البر وخيرته محمد طاهر من سائر تهم محمد ضاحك كل الضيف مكرم محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد ظهرت فينا هدايته محمد هديه نور لكل عام محمد أمن إحسان نعمته محمد سر علم الله والقلم محمد غيث معروف يدوم لنا محمد مده يشفي من السقم محمد وقى كل الأنبياء شرفا محمد قد أحل الدين في حرمه محمد قائم لله ذو الإمام محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله محمد كل ما في الكون مظهره محمد في البرية المنتسم محمد لم نجد عنهم به بدل محمد نبتدي عند مضطرب محمد من رجاه نال غايته محمد يصرف الملهوف عن محمد نعمة كبرى لنا شملت محمد قد تسم الخيرات والنعم محمد وصال الدنيا بآلومه محمد قد تسم كل ذي كرم محمد هديه فزنا بغايته محمد قد وفى لله من قدام محمد لا نرى إلا شفاعته محمد خير الداع عند مزدهم محمد يوم بعث الناس شافعون محمد ختم للرسل كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله واقبلنا ما لنا غيره الله الله ارحمنا أنت مولانا الله الله وكبرنا
anta maulana Allah wa kamalna ma lana ghairu. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma والتعليم والنحو والانتفاع والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدلالة على الهدى وابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, meskipun awalnya diuji dengan hujan, tapi masih Allah berikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa melewati hujan tersebut untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kan bahwasanya ada di dalam hati kita semangat untuk terus istiqomah, mudah-mudahan terus bisa kita istiqomah sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Amin. Alhamdulillah juga kita punya guru-guru Allah, Kementerian Badri, Hamid dan jauh datang, Allah semuanya tidak terkecuali menunjukkan kita semua bahwa ingin betul-betul istiqomah. Saya teringat sama guru saya, ada namanya Habib Ali bin Hasan Baharun. Ini Habib daripada Habib Segar Baharun. Memang beliau ini bagian internal, bagian pendidikan di dalam. Jadi pondok Darwa itu motornya beliau, dinamonya itu beliau. Sampai-sampai teman-teman itu kalau lagi jadwalnya beliau hujan deras, sama teman-teman itu biasanya kalau yang lain kan ada halangan, tidak hadir, hujan deras. Tapi kalau gilirannya beliau sama teman-teman itu dibilang kalau hujannya masih air pasti datang, kecuali sudah batu mungkin. Kalau masih air pasti datang. Mudah-mudahan kita bisa meniru beliau. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah juga kami kumpul di sini yang keluarga besar Mas Lutfi, anak beliau yang sudah terkenal di mana-mana, Majelis dan Sayyidul Majalis, hampir semua majelis beliau jadi pengurusnya. Dan juga orang tua beliau, Allah, mudah-mudahan orang tua beliau dan orang tua kita semua dipanjangkan umurnya, diselamatkan badannya, Amin. dan diampuni semua dosa-dosanya. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita damba-dambakan syafaatnya, ya. Jangan pernah lemas, jangan pernah kendor, terus berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu Muhammad alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. itu tasbih. Kalau nggak buat tasbih pasti lupa. Kalau yang bikin lupa ya mudah-mudahan bisa ingat diri lagi. Ya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang masuk surga duluan berkat syafaatnya Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bentuk syafaatnya Nabi Muhammad ini macam-macam. Ada syafaatnya Nabi Muhammad yang mengeluarkan umatnya setelah disiksa dari neraka. Ada. Maka diceritakan Nabi Muhammad sampai turun ke neraka mencari sisa-sisa
ulang berulang dari umatnya untuk dimasukkan di dalam surga. Ada. Tapi jangan minta yang ini. Ya. Minta yang afiat, yang paling bagus. Masuk awal-awal bersama para nabi, bersama para ulama, para aulia dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja ada mahalnya, ada caranya, ada harganya. Apa? Memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Untuk menyempurnakan makanan hati kita pada malam hari ini, kita baca sedikit kitab Nasihatun Diniyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Hasdani. Maksud salah seorang cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ini adalah wali kutub. Bahkan kutubnya nggak main-main, nggak cuma tahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, tapi puluhan tahun. Beliau ini 40 tahun memegang dia, 40 tahun jadi wali sampai bapaknya. Ya, memang beliau orang yang luar biasa. Berkahnya itu di semua. Bukan cuma wiridnya aja, ada yang berkahnya beliau wali itu ada di wiridnya. Ada di wiridnya berkah, kemana-mana orang baca wiridnya tersebut. Tapi ilmunya tidak terlalu luas, artinya tidak terlalu tersebar, tidak terlalu diamalkan banyak orang. Ada yang karomahnya terkenal di mana-mana, tapi karangannya jarang. Nah, beliau ini semuanya lengkap. Karomahnya di mana-mana, terkenal di mana-mana, terus karangannya juga, wiridnya juga. Dan kita semua nanti ikut rombongannya beliau. Amin. Nanti beliau itu tatkala disuruh masuk ke dalam surga ditahan dulu, nggak langsung masuk. Saya tunggu dulu, ajak semua orang-orang yang bersama kamu, belajar sama kamu, nyambung sama kamu, yang kamu cintai. Mudah-mudahan meskipun kita tidak hidup satu zaman sama beliau, tidak langsung hidup sama beliau, insya Allah guru-guru kita yang ada di sini sanatnya nyambung ke beliau. Amin. Artinya kita punya hubungan yang jelas pada beliau, mudah-mudahan bisa ikut rombongan beliau masuk ke surga Allah bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang lalu kita sudah membahas tentang orang yang paling baik ialah orang yang panjang umurnya tapi baik amal. Di sini dilanjutkan sama beliau, waqad warada annahu tu'radu 'alal insan fi daril akhirah sa'ati ayyamihi wa layalihi fi hay'atil khazain kulla yawmin wa laylatin 24 khazainatan bi'adadi sa'atihima. Diriwayatkan bahwasannya nanti kita semua ini ditampakkan amal kita, usia kita dengan bentuk lemari. Setiap harinya itu ada 24 lemari sesuai dengan jam yang ada dalam hari tersebut. Misalnya kita nanti umurnya 60 misalnya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Nah itu setiap harinya ada 24 lemari, 24 lemari, 24 lemari. Nah, dikatakan sama beliau, fayara sa'atal ladzi amila fihi bi ta'atillahi khazainatan mamlu'atan nuran. Tatkala setiap jamnya tersebut diisi dengan kebaikan, maka orang tersebut akan melihat lemari tadi itu, misalnya satu hari 24 jam yang digunakan untuk ibadah itu penuh dengan cahaya. Ini tadi kita yang kesini jam berapa? Jam berapaan ya? Kita belajar. Sekarang jam 11 sampai jam setengah. Alhamdulillah 2 hari 2 jam 2 lemari sudah kita isi dengan cahaya. Ini sepintasnya seperti itu. Ya. 2 lemari sudah kita isi dengan cahaya.
Sebaliknya, wallati amila fiha bimaksiyatillahi mamlu'atan dzulmatan. Adapun yang tatkala di dunia jam-jam tersebut diisi dengan maksiat kepada Allah, maka lemari tersebut akan penuh dengan kegelapan. Nauzubillah min, penuh dengan kegelapan. Wallati lam ya'mal fiha bi ta'atin wala maksiatin yajiduha farighatan la syai'a fiha. Adapun yang tidak diisi dengan apa-apa, tidak maksiat, tidak taat, tidak ibadah, tidak jelek juga, maka isinya kosong. Kosong. Isinya kosong. Faya'dhumu tahassuruhu ila idza nadhara ila al-farighati alla yakuna amalun fiha bi ta'atillahi fayajiduha mamlu'atan nura. Maka kita semua ketika melihat ada lemari-lemari yang kosong, kita bakal nyesel, senyesel-nyeselnya. Kenapa kok bisa kosong? Eman-eman. Coba aja dulu kita amal dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang kosong tersebut akan penuh dengan cahaya. Ini kalau orang yang nggak ngaji. Kalau orang yang nggak ngaji bisa terjadi seperti itu. Ada yang terang, ada yang gelap, ada yang kosong. Tapi kita, alhamdulillah, semua kita punya gelar. Sampean, saya, semua punya gelar apa? Santri. Hanya kalau niat hadir majelis itu jangan niat cuma malam ini aja. Saya niat terus ikut Al-Misbah, ikut Ustaz Andrea. Jadi nggak cuma hari ini aja kita dapat pahalanya. Kapanpun kita meninggal tetap dihitung meninggal mati syahid. Kenapa? Karena minggu depan kita akan hadir majelis lagi. Terus kita tetap dalam keadaan thalibul ilm, orang yang keluar untuk mencari ilmu. Maka jika dia meninggal fi sabilillah. Amin ya Allah. Kalau kita yang sudah punya gelar thalibul ilm, santri, ngaji, jangan sampai punya lemari yang kosong. Kenapa? Kita sudah tahu caranya. Meskipun amalnya biasa, tapi niatnya bagus, jadi ibadah. Kita tidur setiap hari, mulai jam 11 sampai jam 3, 12, 1, 2, 3, 4 jam. 4 jam tidur toh, tidak ada niat, tidak ada sunnahnya Rasul, ya kosong. Makanya bedanya yang orang tahu sama orang nggak tahu itu jelas, nggak bakal Sama. Kalau kita yang tahu niat, sebelum tidur duduk dulu, miring hadap ke kiblat, miring ke kanan hadap kiblat, wajahnya miring satu kanan kiblat. Gak apa-apa, yang penting nggak kan ikuti tidurnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, saya niat istirahat mau tidur biar besok bisa seger dari rezeki yang halal. Lipat-lipat pahalanya. Jadi kosong itu bisa terjadi cuma pada orang yang nggak belajar, yang nggak punya ilmu. Sedangkan orang yang punya ilmu tidak ada ceritanya kosong. Semuanya terisi dengan pahala. Makanya orang yang punya ilmu itu bisa mengamalkan perintahnya Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Orang yang punya ilmu bisa mengamalkan itu. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Bisa. 24 jam kita pakai ibadah bisa. Ya dengan niat-niat tadi itu. Cuma kalau tidak belajar, tidak tahu caranya. Kosong ya kosong. Bahkan kalau dihitung, alhamdulillah ibadahnya cuma 1 jam. 1 jam dibagi 5. Itu pun berat. Ada orang sholat sampai 20 menit itu jarang. Ustadznya aja kadang-kadang 5 menit. Sak wirid-wiridnya, sak doa-doanya, sak sholat sunnahnya. Artinya setiap saat kita jadikan ibadah itu bisa dengan ilmu. Bahkan yang hitam tadi itu pun kalau kita punya ilmu bisa jadi cahaya juga. Yang hitam tadi itu yang isinya dosa jadi gelap, bisa kita ubah jadi cahaya juga. Kenapa? Kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling dimanja, yang paling banyak diberi
jalan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu. Wa ta'ala. Satu hadis yang simpel dalam kitab Ihya itu disebutkan, ma min abdin aznaba dzamban fayuhsinut tuhur fayaqumu wa yusalli rak'ataini fayaqulu rabbighfirli illa ghufira lahu. Tidaklah seorang hamba yang mana hamba tersebut berbuat maksiat, kemudian setelah dia maksiat, dia menyempurnakan wudhunya. Nah, bila tapi tetap aja kita pasti terjadi kesalahan dalam setiap harinya. Kita terjadi kesalahan, terjadi dosa. Tapi tatkala masuk waktu sholat, perbaiki wudhunya. Setelah sholat wudhunya bagus, sempurna, sholat sunnah 2 rakaat. Bahkan di sini nggak disebutkan 2 rakaat itu apakah sholat taubat ataukah sholat yang lainnya, nggak disebutkan. Yang penting sholat 2 rakaat, mau itu tahiyatul masjid, mau itu qobliyah ba'diyah, yang penting sholat 2 rakaat kemudian minta ampun, rabbighfirli, maka langsung diampuni dosanya Allah Subhanahu. Amin. Dan jadi lagi yang gelap, berubah jadi Cahaya. umatnya Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang lebih spektakuler, artinya tidak masuk akal. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza adnaba abdun dzamban, fayaqulu rabbighfirli, qala Allah azza wa jalla, adnaba abdi dzamban, fa'alima anna lahu rabban ya'khudhu dzamba wa yaghfiru dzamba. Abdi i'mal ma syi'ta qad ghafartu." Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika seorang hamba itu bermaksiat kepada Allah, melakukan sebuah dosa, kemudian dia mengatakan rabbighfirli, maka Allah akan mengatakan, hambaku sudah bermaksiat, berbuat dosa, tapi dia itu tahu bahwasannya dia itu punya Tuhan yang mengetahui dosa tersebut, juga mengampuni dosa tersebut. Maka Allah katakan lagi, wahai hambaku, kerjakan terserah apa yang kamu mau, karena aku sudah ampuni kamu. Beberapa enaknya kita umat Nabi Muhammad SAW ngomong rabbighfirli, sudah diampuni dosanya, bahkan mubalaghahnya Allah, melebihkannya Allah, meyakinkannya Allah kepada kita tuh, wis ngapain aja terserah, kamu sudah ampun. Begitu besarnya rahmat Allah kepada kita untuk mengubah yang hitam-hitam tadi menjadi Cahaya. Gimana caranya? Dengan Ilmu. bahasanya seperti ngajio, ya, jangan kemeroh tapi ngaji, ngaji amalno, insyaallah nggak ada lagi ceritanya gelap-gelapan, nggak ada lagi kosongan dalam lemari kita nanti. Mudah-mudahan semua lemari kita berisi dengan cahaya yang akan menjadikan Allah ridho kepada kita semua. Amin. Dan dengan cahaya-cahaya tersebut, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua kebahagiaan dunia. Amin. akhirat. Amin. Dan kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Setelah umur panjang dalam keadaan bahagia bersama keluarga kita semua, dikumpulkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa kullu salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Demikian yang bisa saya sampaikan.